Dulur, ini konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang. Ini halaman 4 Radar Magelang ya, Radar Magelang. Ini tentang kasus suami istri ya. Ini kasihan, ini mengenaskan juga ini ya. Istri selingkuh, suami robohkan rumah dengan emosinya ya. Mungkin Radar Magelang, aksi nekat dilakukan di warga Batang merobohkan rumahnya yang baru saja berdiri dengan ekskavator di dusun Bolinggo, Desa Gulon, Kecamatan Salam. Usut punya usut, ya kesal lantaran istrinya W selingkuh dengan pria lain. Ditinggal selingkuh akhirnya jengkel, kan? Marah, tidak mau itu lur ya. Dia bilang ke saya istrinya selingkuh, kata Siti Aminah yang tak lain adalah Bude W, Bude istrinya ya, kepada Jawa Pos Radar Semarang kala ditemui di rumahnya Rabu tanggal 30 bulan 11. Bangunan yang terletak di samping rumah Siti Aminah itu kini rata dengan tanah. Sisa material berupa besi, batu bata, pasir hingga kayu terbengkelai. Di antara di atasnya sebenarnya itu kan rumah dibuat untuk anak mereka Nisa yang masih SD. Jadi cadangan buat anaknya yang masih SD. Keinginannya seperti itu. Rumah tersebut dibangun hasil dari D, bekerja di Malaysia. Meski tidak menyebutkan secara pasti, namun Siti mengungkapkan D sudah bekerja lumayan lama. Nah ini loh, bekerja yang jarak jauh dengan istri, itu akhirnya seperti ini. Sementara ya juga jarang bertemu dengan keponakannya W, yang kedua orang tuanya sudah wafat. Mungkin karena takut dan memang tidak pernah berinteraksi, ujarnya. Awalnya kata dia, sang suami dan W ingin membuatkan rumah untuk anaknya. Lalu Siti Aminah memberikan sebidang tanah untuk dibangun rumah. Oh ini tanahnya, jadi tanah dari saudarane W. Ya. Kemudian baru sekitar 1 minggu yang lalu dirobohkan. Ya kalau saya buat cucu-cucu nggak masalah, yang penting hidup rukun. Tutur Siti. Ia juga sempat menasihati D agar tidak berpisah dan mempertimbangkan anaknya. Namun amarahnya tak terbendung dan mereka keluarga yang dihina selama ini berantakan. Sudah ada niat mau pisah tapi belum resmi, ucap wanita Parubaya yang kala itu berkaos putih. Ada desas-desus W hamil dengan selingkuhannya. Nah ini yang menyebabkan ini lho ya. Namun Siti Aminah mengaku tidak tahu menahu soal tersebut karena hampir tidak pernah bertemu. Kabarnya selingkuhannya orang Borobudur, terang Siti. Ia menceritakan awalnya rumah dikosongkan, kusen dan gentengnya dibawa D. Selanjutnya konstruksi bangunan dihancurkan dengan menggunakan alat berat. Nah, ini saking amarahnya. Ini penyebabnya gimana ya? Si suami ya D itu pekerjanya merantau ya di Malaysia, sedangkan si istri ditinggal di rumah. Lah, karena bekerja berjauhan, otomatis kan si wanita tidak merasakan keharmonisan dengan suami. Nah ini penyebabnya. Nah, ini secara lahiriah, ya, secara lahir secara batin nanti ya. Secara lihat seperti ini. Lah akhirnya apa? Si istri mungkin
akhirnya selingkuh karena ya otomatis tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Nah ini penyebabnya lah. Terus kalau hubungan dengan batin ataupun ilahi, ya lah ini penyebabnya apa? Ini dari Mas D, ya Mas D ini karena apa? Tidak mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya. Nah akhirnya apa? Dia walaupun kerja hasilnya pulangnya tetap kecewa. Nah itu sebetulnya ini penyelesaiannya mudah sekali, tinggal minta ridho kedua orang tuanya untuk sing Mas D-nya. Minta ridho orang tua, nanti kasusnya selesai. Otomatis Mbak sing W ini tidak akan tidak akan mencari pasangan lain. Tapi karena keduluan ya sudah, terserah nih mau gimana, sudah terjadi umpama sudah hamil, otomatis ya mau tidak mau ya tetap berpisah karena memang orang tuanya tidak membekali dengan ridho pasrah sumeleh ya, karena belum tahu memang. Nah sedangkan Mbak Sing W itu juga sebetulnya harus mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Dan enak kalau sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya masing-masing, itu kehidupannya menjadi nyaman, ya, menjadi enak, jadi tidak sulit. Nanti cari pekerjaan tidak usah jauh-jauh ke Malaysia, di lokalan sini aja sudah gampang, ya, tidak sulit. Ya. Itu sebetulnya mudah sekali. Ini cuma karena orangnya tidak pada tahu, ya, akhirnya ya, terjadi seperti ini. Kasihan sekali, ini orang tersesat atau kesasar. Nah, kesasaran ini menimbulkan ya kehidupannya tidak enak. Nanti kan inilah karena saling gujer-gujeran antara orang tua dengan anak. Gujer-gujeran, piting-pitingan, ya. Pegang-pegangan, otomatis ini istilahnya digujer. Makanya orang tua itu harus los sama anak, harus pasrah, harus ikrar, harus diucapkan. Tanpa diucapkan juga tidak akan menjadikan anak merasakan dingin hatinya. Nah akhirnya apa ini penyebabnya? Orang tua gujer-gujeran sama anaknya, otomatis orang lain sama orang lain juga gujer-gujeran. Nah, ini kesulitan. Nah akhirnya runyam. Makanya alam ini menjadi rusak karena orang itu pada gujer-gujeran, tidak saling mengasihi. Nah sedangkan teori ridho pasrah sumeleh teori kasih, hasilnya saling mengasihi. Jadi ini untuk mensetel alam ini, teori ini untuk mengembalikan ke alam yang sebenarnya, alam yang damai, itu harus menggunakan ridho pasrah sumeleh sama anaknya masing-masing. Otomatis nanti tidak akan ada orang yang tersesat, tidak ada orang yang kesasar. Jadi seperti itu. Kasihan ini ya. Jadi ini kalau orang yang sudah mengerti tentang teori ini cepat-cepat aja dipraktekkan, nanti hasilnya akan kasih. Nah gitu lur ya.